Dan ini kita hadir di sini bersama Atta Halilintar Thorik untuk membangkitkan harapan teman-teman. Pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita pulihkan jika kita patuh terhadap protokol. Rumah ini Kak, jadi ini nanti bagian dari homestay yang akan disediakan untuk para pengunjung. Jadi kita nggak perlu ya, itu kalau kayak yang apa, yang kayak banner gitu. Orangnya benar Pak. Tapi kalau PS Pati boleh lah. Iya boleh, itu siap Pak, siap. Ditempel bro. Siap, ditempel. Oke, ini kita mau nggak jadi apa yang ngatur shotnya? Ya ini yang jago Atta di sini biar Atta yang ngatur. Oke, jadi jadi kameramennya muter ke sini. Muter. Kok Sandi yang di sini. Oke, aku di sini. Oke, siap. Dari waktu dulu. Ya, alinya ya Pak. Nggak mungkin ini ikutin. Kita ngambil yang sama. Apa dia? Dapat rumahnya, dapat semua nih, nanti kita di crop nih yang ya. Bapak gupnya Iya, di crop nih. Ambil ngobrol Pak sekarang bagus ya. Foto itu lebih hidup Pak. Ini nomor 1 anaknya, bapaknya teman saya Pak. Oh iya. Ini teman saya Pak Anita. Pernah ada. Toy nomor 2 ya? Nomor 4 Pak. Nomor 4. Lagi-lagi nomor 2 dan Gen Halilintar ini semuanya punya channel YouTube. Channel total ada 85 juta. Udah lebih besar dari stasiun TV manapun. Pemilihan langsung naik. Banyak juga penggemarnya maksimal. Banyak 85 juta Pak. Sama nih kayak Pak Menteri tuh yang mama juga. Jadi kita perhati the power of mama. Oke Pak, udah aman. Oke aman. Mantap. Oke, bisa oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tarik nafas. Gambarnya udah bagus semua? Ya, sudah bagus. Udah bagus semua, teman-teman? Oke, terima kasih teman-teman, Pak Gubernur, Pak Bupati, Bang Atta, serta seluruh pejabat yang hadir di sini. Saya sangat melihat antusiasme kebangkitan pariwisata dan ekonomi kita. Dan ini kita hadir di sini bersama Atta Halilintar Thorik untuk membangkitkan harapan teman-teman. Pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita pulihkan jika kita patuh terhadap protokol kesehatan. Jadi itu yang pertama saya titipkan. Yang kedua adalah desa wisata ini menjadi andalan kita. Menjadi andalan kita, menjadi unggulan kita. Dan kampung Kars Ramang-Ramang di desa Salendrang ini di Kabupaten Maros akan segera didaftarkan menjadi UNESCO Global Geopark. Mohon dukungan semua. Kami hadir di sini juga dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Saya minta Pak Bupati dan Pak Gubernur mendaftarkan lebih dari 50 desa wisata di Sulawesi Selatan sebagai representasi provinsi yang menjadi gerbang Indonesia Timur. Dan terakhir ketiga, kita ingin hadir di sini juga untuk memberikan sentuhan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan perhatian kita, yaitu masyarakat pedesaan yang sangat terdampak dari pandemi dan melambatnya ekonomi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini, ini adalah program yang tepat sasaran, tepat manfaat untuk segera membangkitkan dan memulihkan insya Allah pariwisata dan ekonomi kita. Saya beri kesempatan sedikit untuk Pak Gubernur menyampaikan sepatah dua patah kata.
Terima kasih banyak Pak Menteri. Izin yang saya hormati Bapak Menteri, ada Bapak Bupati, kemudian tentu ada anggota DPR dan Ade Atta serta seluruh jajaran. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Tentu kami pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat berterima kasih banyak atas dorongan dan motivasi daripada Bapak Menteri sudah berkenan datang di tempat ini, dan kami juga ini di provinsi tentu lagi berjuang dan semangat-semangatnya untuk membangkitkan kembali desa-desa wisata. Dan kami tentu provinsi sekarang lagi membangun bagaimana memberi dukungan infrastruktur di beberapa wilayah desa wisata di Sulawesi Selatan. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa ini dalam rangka menghadapi asesmen untuk Geopark UNESCO untuk penetapan Ramang-Ramang ini, tentu kami meminta dukungan dari Bapak Menteri. Dan tadi sudah ada Pak Menteri statement bahwa akan memberikan dukungan full untuk kita, termasuk pendampingan dalam periode untuk asesmen dari asesor UNESCO. Harapan kita mudah-mudahan satu kali asesmen bisa langsung lulus dan ditetapkan sebagai Geopark Global untuk Ramang-Ramang ini. Yang kedua, tentu ini juga ada datang ke sini sebagai bukti bahwa promosi wisata bukan hanya daripada bagaimana kita branding sesuatu hal dari ini, tetapi juga melalui medsos dan sebagainya. Ini sangat kencang sekali dan mudah-mudahan ke depan ini bisa kita saling sinergi. Paling penting di Ramang-Ramang ini kami perlu sampaikan bahwa tadi kami sudah laporkan Bapak Menteri. Tentu pertama aksesibilitas, kami tahu bahwa Ramang-Ramang dan Bantimurun dan Maros ini, Pangkep tentu adalah yang paling bagus akses daripada bandara. Ini dekat sekali, cuma 30 menit sampai 40 menit sudah dapat dijangkau. Kami tadi sudah membahas tentang bagaimana penyediaan shuttle bus, bagaimana kemudian penyediaan sarana prasarana di dalam, kemudian tentu kita menunggu daripada sinergitas nantinya dari Bupati Maros, kemudian kami provinsi dan tentu dari komando daripada Bapak Menteri, karena membangun wisata itu tidak seperti membangun infrastruktur sipil biasa. Perlu sentuhan-sentuhan dengan beberapa ide sehingga menarik daripada turis lokal, kemudian Nusantara dan mancanegara. Itu saya harapan kami, tentu mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi. Dengan bersinergi insya Allah ini bisa kita kembangkan menjadi menggaung dunia, dan ini salah satu aset dunia, 2 terbaik cars di dunia selain daripada Cina ada di Maros ini. Baik, terima kasih. Silakan. Ada kategori penilaian khusus nggak Pak dari Kemenparekraf terkait untuk desa wisata yang terbaik itu ada juga? Kalau ADWI ini kita lihat di Kampung Kars Ramang itu ada daya tarik wisatanya dari karsnya sendiri ya. Dari kalau kita tadi lewat ada Gua Kampret, terus ada terowongan batu, itu cantik sekali. Saya terpukau dan menurut saya ini sensasinya benar-benar fantastis. Dan saya yakin Atta juga kaget juga ya, tadi lihat ininya luar biasa dari segi spot-spotnya, dan kita tadi udah ambil potret karena Atta punya penglihatan yang luar biasa mana spot-spot yang bagus, dan Torik tadi juga ikut ngambil gambarnya. Jadi mudah-mudahan dari kategori daya tarik wisata ini Kampung Kars Ramang-Ramang punya keunggulan tersendiri. Pak Menteri, ada gambaran kira-kira berapa bayangannya Pak, gambaran anggaran yang siap digelontorkan untuk pengembangan DWI di... Nah, menariknya dari desa wisata ini kita dengan anggaran yang cukup efisien, kita bisa bangkitkan program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi saya bilang sama Pak Andi tadi, anggota DPR RI kita, sekarang kan anggaran semua lagi sulit dan diarahkan untuk penyelesaian COVID. Tapi dengan program-program desa wisata ini dengan anggaran yang efisien, dengan efektif, kita bisa membangkitkan pariwisata kita. Itu ada sumbernya dari APBN Pak ya, atau kolaborasi APBN dan APBD? Ya, kolaborasi APBN dan KPBU, dunia usaha. Jadi tadi seperti sinyal, ini kita bisa arahkan kepada operator telekomunikasi untuk jalanan. Nanti kita coba bentuknya berkaitan dengan pola perjalanan dari bandara. Kalau kita harus menunggu anggaran pemerintah agak lama, saya coba nanti kerjasama dengan dunia usaha. Kira-kira berapa Pak rencananya itu? Ada Bupati Maros dan juga PLT Gubernur Sulawesi Selatan.
Nah, untuk Pak Menteri sendiri melihat sejauh mana apa kekurangan dari Ramang-Ramang ini dan sinergitas Kementerian Kemenpan sendiri dengan Provinsi Sulawesi Selatan ke depannya seperti apa? Saya lihat bahwa Pak Bupati dan Pak Gubernur ini menaruh perhatian yang luar biasa. Jadi saya tidak melihat ada kendala. Mudah-mudahan masalah-masalah yang klasik ya seperti sampah, seperti sinyal itu bisa kita selesaikan karena dari segi wisata alamnya dan budayanya luar biasa. Dan untuk asesmen dari UNESCO akan berpusat pada 3, yaitu lingkungan, budaya, dan sosial. Jadi ini yang harus kita kuatkan sehingga nanti seperti Belitung tahun lalu yang langsung mendapatkan status UN Global Geopark, Kampung Kars Ramang-Ramang, Maros Pangkep ini juga bisa mendapatkan status UNESCO. Pak, upaya dari Kemenpan ekonomi kreatif untuk menjadikan Ramang-Ramang ini menjadi destinasi wisata kelas dunia seperti apa? Wah, tadi saya udah belanja sama Ata. Ekonomi kreatifnya tadi sudah beli baju warna ungu. Warna ungu tadi buat beli topi, torik, beli kerajinan-kerajinan tangan. Kulinernya juga kita udah rasakan sendiri. Tadi ada Saraba Cika, dan ini nanti mohon juga karena DPR RI menaruh perhatian pada ekonomi kreatif dan persandingan antara ekonomi kreatif dan pariwisata ini akan kita dorong ke depan. Pak, terakhir Pak Menteri, mungkin di luar dari Kampung Ramang-Ramang di Toraja itu kunjungan wisatawan sangat anjlok sekali saat pandemi. Mungkin ada kira-kira untuk fokusnya nanti akan ke sana juga atau hanya... Ini yang kita bicara sama Pak Gubernur, ada satu gerakan kolaboratif bersama dan kebetulan saya dapat instruksi juga dari Bapak Presiden. Sebentar lagi kita akan lakukan program perjalanan wisata yang membuka peluang bangkit dan pulihnya pariwisata di Toraja. Kebetulan juga udah ada bandara yang baru.